Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba memberikan langkah-langkah bagaimana menginput rencana kinerja kepala sekolah. Seperti biasa, tampilan dari TRK adalah seperti ini. Dan kemudian untuk menginput rencana kinerja kepala sekolah ini, sudah disediakan di Excel adalah cascading apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Di sini terdiri dari unsur utama dan unsur tambahan, di mana unsur utama ini ada 3 rencana hasil kerja kepala sekolah yang sudah diberikan oleh BKD. Yang pertama itu adalah sekolah bermutu, kemudian yang kedua adalah terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada sekolah masing-masing sekolah Bapak Ibu semua, dan yang ketiga adalah terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada sekolah. Poin kedua dan ketiga ini hampir sama, hanya indikator yang membedakan bahwa di poin kedua ini adalah jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Artinya di sini adalah jumlah siswa secara keseluruhan yang terdapat di sekolah tersebut. Satuannya adalah siswa. Sementara yang poin ketiga ini adalah jumlah lulusan yang memenuhi kompetensi. Artinya di sini adalah jumlah siswa kelas 12 atau di sini adalah satuannya orang. Nah, contoh misalnya ini saya berikan contoh yang ada di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Maka yang tadi tertulis sekolah bermutu, kita tambahkan sekolah bermutu SMA Negeri 1 Babakan Madang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikatornya, rapot pendidikan sekolah, kita tambahkan nama sekolah kita, satuannya tetap nilai. Demikian juga dengan rencana hasil kerja yang kedua. Kita hanya menambahkan nama sekolah kita, demikian juga dengan rencana hasil kerja yang ketiga. Nah, di sini di indikator tadi tertulis jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Karena sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang adalah sekolah penggerak dan juga merupakan seluruh lulusannya atau seluruh tingkatan mulai dari kelas 12, 11, dan 10 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga di sini KKM-nya kita ganti dengan KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, demikian juga di poin ketiga, di sini tidak disebutkan KKM-nya, jadi jumlah lulusan yang memenuhi kompetensi dan satuannya adalah orang. Baik, kita coba masukkan ke TRK. Pertama adalah ini tampilan TRK awal kepala sekolah. Kita pilih input SKP utama dan pilih rencana kinerja. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Dan langkah berikutnya adalah silahkan klik tambah rencana kinerja. Sehingga akan muncul tampilan rencana kinerja pegawai. Nah, di sini kita melihat rencana kinerja atasan dari kepala sekolah, dalam hal ini adalah Bapak KCD. Kita lihat di sini banyak sekali yang sudah dibuat oleh Bapak KCD. Di antaranya adalah meningkatnya partisipasi sekolah di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA KCD 1. Di sini karena kita adalah SMA, silakan pilih yang SMA KCD 1. Karena di bawahnya itu adalah ada SMK dan seterusnya. Jadi silakan kita klik poin yang ada SMA. Nah, setelah dimasukkan rencana atasan, berikutnya adalah rencana kinerja kepala sekolah atau yang sekarang akan kita buat. Silahkan kita memindahkan yang tadi di Excel yang pertama. Di sini kalau boleh saya lihat. Nah, di Excel yang pertama rencana hasil kerjanya adalah sekolah bermutu SMA Negeri 1 Babakan Madang. Maka kita pindahkan ke sini, kita copy. Nah, demikian juga ketika dalam hal aspek indikatornya tadi adalah rapot pendidikan. Maka di sini kita pindahkan rapot pendidikan. Untuk kuantitas sesuai dengan Excel tadi adalah satuannya nilai rapot pendidikan ini. Maka silakan
isi rapot pendidikan sekolah kita. Misalnya contoh di sini 80 nilai rapot dari SMA Negeri 1 Babakan Madang, tulis rapot pendidikan sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang, kualitasnya adalah 100%, dan indikatornya adalah tercapainya rapot pendidikan sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Waktunya di sini kita tulis 2 bulan, ketepatan sudah ada dalam template di TRK ini, jadi tidak usah kita rubah. Nah, 2 bulan ini kami memilihnya adalah di bulan Mei dan November. Untuk indikatornya, silakan mengcopy dari yang kualitas tadi. Pindahkan ke sini dan juga ke bulan November. Nilai juga sama sesuai dengan kuantitas, kemudian aspeknya nilai 100%, dan kemudian silahkan klik simpan. Nah, berikutnya adalah kita ke rencana kinerja yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita melihat dari Excel. Dari Excel di sini tertulis yang kedua adalah terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada sekolah SMA 1 Babakan Madang. Ini rencana hasil kerjanya. Indikatornya adalah jumlah siswa dan satuannya adalah siswa. Maka kita isikan di dalam TRK-nya, kita copy ke rencana kinerja seperti ini, dengan jangan lupa untuk rencana kinerja atasan yang sudah diintervensi ini adalah kita memilih yang SMA. Kuantitas, jangan lupa adalah jumlah siswa yang indikatornya tadi sudah kita ambil dari file Excel, sehingga akan tertulis seperti ini. Nah, jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKTP. Di sini disebutkan seluruh siswa yang ada di sekolah kita masing-masing. Misalnya contoh di sini 1.163 siswa. Kemudian kualitasnya 100%. Nah, di sini yang di bagian kualitas adalah mengcopy dari jumlah siswa yang peroleh di atas KKTP, kita hilangkan jumlahnya sehingga siswa yang memperoleh nilai di atas KKTP. Waktunya adalah 12 bulan. Sehingga kalau di breakdown, kita tulis dari mulai Januari, Februari, sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini indikatornya adalah memindahkan dari kualitas siswa yang memperoleh nilai di atas KKTP, kemudian memindahkan tadi jumlah siswa, seluruh siswa, kemudian satuannya adalah siswa, dan persentasenya adalah 10%. Kita tulis sama persis seluruhnya sampai dengan bulan Desember. Kalau sudah, maka silakan klik simpan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah rencana kinerja yang ketiga. Sama seperti halnya yang tadi, kita mengcopy dari rencana kinerja yang ada di Excel. Di sini sama, terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Kemudian kita mengcopy yang tadi, indikatornya adalah jumlah lulusan yang memenuhi kompetensi. Sehingga di sini tertulis seperti ini. Nah, di sini kita sebutkan jumlah lulusan atau jumlah kelas 12. Kelas 12 yang ada di sekolah kami ada 406 orang, sehingga silakan tulis di sini satuannya orang. Kemudian seperti tadi sama jumlah lulusan, kita copy lagi ke kualitas, menghilangkan kalimat jumlah, dan kemudian di sini waktunya adalah kami menuliskan dalam 4 bulan. 4 bulan itu bulan apa saja? Di sini kami menulis Maret, Juni, Agustus, dan November. Sama indikatornya ada lulusan yang memenuhi kompetensi, kemudian jumlah kelas 12, satuannya orang, prosentasenya adalah 100%. Sehingga akan tertulis seperti ini. Nah, berikutnya mungkin di sini saya akan memberikan contoh secara praktek bagaimana cara mengisi secara langsung atau teknisnya seperti tadi langkah-langkah PDF yang sudah diperlihatkan di awal. Biasa tadi kita ke input SKP utama, kemudian ke rencana kinerja. Jangan lupa di sini yang pertama adalah kita memilih tambah rencana kinerja. Di sini kita mencari yang tadi disebutkan. Kalau dilihat di sini yang SMA itu ada di poin pertama, misalnya kami mengambil poin pertama di sini.
Kemudian rencana kinerja ini kita memindahkan dari Excel yang sudah kita buat. Ini sekolah bermutu. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan tadi ke, kemudian kita isi dulu indikator, indikatornya sama, kita mengambil dari indikator yang ada di file Excel yang sudah kita buat. Jadi patokan utama untuk membuat SKP 2024 ini adalah kita mengisi dulu cascading yang ada di Excel ini. Kita pindahkan ke sini. Rapot pendidikan, satuannya, kita lihat tadi di Excel satuannya adalah nilai. Maka di sini silakan kita untuk mencari nilai. Nah, ini nilai. Dan kuantitas nilainya adalah sesuaikan dengan rapot pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini kualitasnya 100 persentase, indikator kualitas. Boleh kita tambahkan tercapainya rapot pendidikan. Kita copy. Seperti ini. Kemudian waktu di sini silahkan menuliskan 2. Kita enter. Nah, karena di sini sudah ada, maka di sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi tadi menuliskan 2 bulan, kemudian bulannya kita tulis bulan Mei dan November. Ini rencana kinerja yang pertama, yang rapot pendidikan atau sekolah bermutu. Berikutnya adalah kita ke rencana yang kedua. Sama seperti tadi, kita pilih, kemudian rencana kinerjanya adalah memindahkan poin yang kedua, terdidiknya siswa. Oke, kita copy, kemudian pindahkan ke sini. Indikator kita kembali melihat dari file Excel. Indikatornya adalah jumlah siswa. Kita copy kembali jumlah siswa, pindahkan ke indikator kuantitas. Jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKTP. Nah, tadi di satuannya adalah siswa. Maka di sini kita mencari siswa. Ya, siswa. Kemudian di sini menuliskan banyaknya siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dan untuk misalnya tadi 1.400. Nah, untuk indikator kualitas kita mengcopy yang ada di atas ini dengan tidak membawa kalimat jumlah. Sehingga nanti akan terlihat hasil dari jumlah siswa yang poin 2, sorry di sini 1.163. Nah, 1.163 yang ada di sekolah kami, jumlah siswa, tadi siswa yang peroleh di atas KKTP, kemudian 100, waktunya 12 bulan. Silahkan dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan bulan Desember. Dan di sini menuliskan indikatornya dari mengcopy siswa yang memperoleh nilai di atas KKTP. Sampai dengan selesai, kemudian klik simpan. Berikutnya adalah rencana kinerja yang ketiga, sama seperti tadi. Kemudian kita mengambil rencana kinerja yang ketiga yang ada di file Excel. Sama, kita copy kembali, ini rencana hasil kerjanya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Dan indikator, kita mengambil kembali dari indikator nih, jumlah lulusan yang memenuhi kompetensi. Satuannya adalah orang. Copy, kita pindahkan ke sini. Satuan tadi adalah orang. Kita cari. Oh, orang. Nah, di sini jumlah lulusan kita tulis banyaknya orang yang ada di kelas 12, misalnya 400. Nah, indikator kualitas seperti halnya tadi di poin kedua, kita mau copy dari atas ini dengan menghilangkan kalimat jumlah.
Sehingga di poin yang ketiga ini, jumlah lulusan akan terlihat seperti ini. Jumlah lulusan yang memenuhi kompetensi, kemudian lulusan yang memenuhi kompetensi, kualitasnya 100%, 4 bulan. Di sini adalah bulan Maret sampai dengan bulan November. Nah, jika sudah selesai, seluruhnya ada 3 rencana kerja atasan, maka jangan lupa untuk melihat betul tidaknya yang sudah kita isikan dengan klik tanda mata. Apakah di sini sudah penuh semua? Jika masih ada yang belum penuh, berarti silahkan kita untuk melakukan edit. Kalau di sini sudah tertulis dari mulai Januari sampai dengan Desember ada, sorry, ini adalah yang kedua. Kita lihat dulu yang pertama, yang sekolah bermutu. Apakah sudah ada 2 bulan? Sudah. Kemudian berikutnya adalah rencana kinerja yang kedua, tadi 12 bulan sudah komplit, ada semua. Dan yang terakhir adalah yang jumlah lulusan. Sudah tertulis semuanya ada dari mulai 4 bulan yang tadi kita tetapkan. Nah, ini adalah rencana kinerja yang ada di kepala sekolah. Berikutnya kalau kita melihat di cascading Excel, setelah menuliskan rencana utama adalah rencana hasil kerja, berikutnya adalah tambahan. Jadi setelah selesai membuat rencana hasil kerja, maka kepala sekolah akan memberikan ekspektasi perilaku terhadap bawahannya. Sementara untuk rencana kinerja, kepala sekolah adalah seperti ini. Dan silahkan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.